قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya di channel Doni99. Di channel ini seperti biasa saya membagikan sebuah kata-kata mutiara, motivasi dan mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses di era digital ini. Siapapun bisa menjadi seorang pengusaha atau pembisnis yang sukses. Dan selain itu juga bisa menambah mata pencarian di sosial media kita. Tentunya di dunia digital marketing atau dunia teknologi. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan sebuah gambaran ataupun motivasi yang saya kutip dari kata-kata yang memiliki begitu banyak makna. Untuk kita yang mau memulai mencari rezeki, pahami dulu siapa yang memberi. Nah, kita di sini harus memahami dan apa sih tentang rezeki ini gitu kan. Kita bukan sekedar hanya mencari rezeki, akan tetapi harus bisa memahami siapa yang memberi rezeki ini. Nah, saat usahamu tidak berhasil ataupun mau berhasil, saat usahamu berhasil kamu tepuk dada. Saat usahamu gagal, kamu marah dan putus asa. Kenapa? Karena kamu kira kamu pusatnya. Padahal kamu hanya sedang memainkan peran, sementara Allah lah yang menulis skenarionya. Nah, di sini kita mulai memahami antara gagal dan berhasil. Pasti yang namanya manusia memiliki rasa kekecewaan. Akan tetapi kalau kita berpegang teguh sebagai makhluk, memahami siapa yang memberi dan siapa yang tidak memberi. Dalam artian kita tidak akan kecewa ketika kita memahami bahwa Allah lah yang membuat skenarionya. Tugas kita adalah hanya mencari ataupun berikhtiar atau berusaha. Lalu boleh jadi kamu mengira rezeki datang karena otakmu encer, karena relasimu luas, karena bisnismu ramai, tapi Allah yang menyelipkan ide-ide ke dalam pikiran kita. Allah yang menanamkan simpati di hati manusia yang menolongmu. Allah yang melepangkan jalan yang seharusnya bisa saja tertutup. Allah yang menggerakkan hati manusia untuk membeli jualanmu. Nah, ini sudah kita pahami sedikit demi sedikit. Karena yang namanya semua makhluk hidup di muka bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau Allah tidak izinkan, bahkan segelas air pun tidak bisa kamu minum. Maka sekali lagi tanya hatimu pelan-pelan. Tanya hati kita pelan-pelan, apakah kamu sungguh yakin Allah yang memberimu rezeki? Atau kamu cuma menyebut namanya sebagai formalitas belaka. Nah, di sini banyak sekali kita tidak bisa memahami diri kita sendiri, atau kita tidak bisa memahami sang pemiliknya yang maha pemberi. Kadang kita lupa dengan dengan diri kita sebagai hamba. Itu sudah terjadi, bahkan sering mayoritas orang-orang yang lalai dalam artian menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Terkadang Allah memberikan semua yang kita inginkan, akan tetapi itu menjadi suatu ujian buat kita. Ketika kita mendapatkan sebuah harta berlimpah dengan secara mudah, itu adalah bentuk ujian, bukan hanya sekedar Allah memberikan karena itu senang kepada kita, bukan. Bisa jadi dengan harta berlimpah
kita memberikan Allah memberikan segala hal yang kita lakukan itu mudah, tentu itu yang dinamakan sebuah istiraj kalau kita tidak bisa memahaminya. Kalau kita bisa memahaminya, insya Allah itu akan menjadi sebuah amal ibadah kita. Tentunya kita bisa memahami, lalu kita menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kembali dengan apa itu rizki? Rizki itu adalah ketika Allah berikan kepada kita dengan melalui progres kita atau proses kita ataupun ikhtiar kita atau usaha kita. Besar kecilnya kita terima dengan lapang dada. Lalu jika kita tahu Allah di atas segalanya, kenapa saat kamu merasa kekurangan kamu mencari segalanya kecuali Allah? Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya rizki itu akan mencarimu sebagaimana ajal mencarimu. HR Abu Nu'aim dalam Hilyat Al-Awaliyah nomor 1 halaman 130. Kita sering merasa harus mengatur rizki, seolah tanpa adanya kita akan hancur. Padahal tugas kita bukan mengatur, tapi bertawakal sambil terus melangkah. Nah, ini sebuah kata-kata untuk lebih memahami siapa yang memberinya, ya, bukan hanya sekedar kita mencarinya saja, ya. Yang pasti kalau kita sudah memahami siapa pemberinya, maka kita akan berusaha ataupun semaksimal mungkin dengan pendapatan kita akan kita terima dengan lapang dada karena kita tahu siapa yang memberinya, ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi di channel ini insya Allah saya akan terus berbagi motivasi dan mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses di era digital ini. Siapapun bisa menjadi seorang pengusaha atau pembisnis di era digital ini, lalu bisa juga sebagai mata pencarian menggunakan sosial media kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.